Oke, bulan Maret 2026 ini benar-benar jadi momen yang bikin garuk-garuk kepala buat para petinggi pabrikan otomotif di Indonesia. Dinamika pasarnya makin liar, kayak plot twist film thriller. Di satu sisi, pemain lama Jepang masih berusaha jaga benteng dengan andalan volume makernya, tapi di sisi lain, gempuran merek-merek Tiongkok makin gak masuk akal agresifnya. Transisi ke elektrifikasi bukan lagi cuma sekedar wacana atau gaya-gayaan di pameran, karena angka penjualan membuktikan kalau selera konsumen kita sudah mulai bergeser drastis ke arah teknologi baru dan value for money yang lebih berani. Nah, dalam video berikut, kami akan merangkum mobil terlaris di Indonesia bulan Maret tahun 2026. Kita buka dari posisi ke-20. Ada adik kecil dari keluarga Build Your Dreams, yaitu BYD Atto One. Meskipun unitnya paling sedikit di daftar ini dengan 672 unit, masuknya mobil ini ke top 20 itu sebuah sinyal bahaya. Bayangin, mobil listrik mungil ini mulai dapat tempat di hati orang kota yang pengen mobilitas tanpa emisi, tapi tetap dapat feel futuristik khas BYD. Angka segini buat sebuah mobil full listrik murni itu udah lumayan banget buat nakut-nakutin rival sekelasnya yang masih pakai mesin bensin konvensional. Lalu, kenapa tiba-tiba anjlok ke posisi ini? Itu karena stok mobil ini sudah habis dan pemerintah sudah membatasi impor mobil listrik. Lanjut ke posisi 19, ada si tangguh yang iritnya nggak masuk akal berkat sistem smart hybridnya, Suzuki XL7 dengan torehan 887 unit. Suzuki emang pinter main di area aman. Mobil ini tetap jadi pilihan buat bapak-bapak yang cari SUV 7 penumpang yang nggak rewel, suspensi nyaman, dan biaya operasional yang ramah dompet. Walaupun posisinya agak di bawah, tapi XL7 membuktikan kalau resep mobil fungsional itu belum basi. Di urutan 18, ada si mungil nan lincah Honda WR-V yang berhasil terjual sebanyak 942 unit. Jujur, WR-V ini masih jadi primadona buat mereka yang pengen SUV ringkas dengan handling khas Honda yang fun to drive. Mesin 1500cc EV-Tech-nya emang masih juara di kelasnya soal performa. Jadi nggak heran kalau anak muda atau keluarga baru masih banyak yang naruh SPK di sini, meskipun gempuran kompetitor makin pedas. Nah ini dia, salah satu anak baru yang bikin heboh. Geely EX2 di posisi 17 dengan 949 unit. Geely balik lagi ke Indonesia nggak main-main. EX2 ini sukses ngerusak pasar compact crossover karena fiturnya yang tumpeh-tumpeh, tapi harganya bikin kompetitor sebelah panas dingin. Dengan angka hampir 1000 unit, Geely ngebuktiin kalau persepsi konsumen Indonesia terhadap merek China sudah jauh berubah dibanding 10 tahun lalu. Lagi-lagi BYD. Kali ini ada MPV listrik pertama yang masuk mass market secara serius. BYD M6 dengan penjualan 974 unit. Ini mobil unik karena dia main di segmen yang orang Indonesia paling suka. MPV 7-seater tapi bertenaga listrik. Angka ini nunjukin kalau orang Indonesia sebenarnya mau banget pakai mobil listrik buat keluarga. Asal bentuknya bener dan fungsionalitasnya gak dikorbanin. Sedikit lagi tembus 1000 unit nih. Masuk ke urutan 15, ada si tua-tua keladi Daihatsu Terios yang sukses membukukan 1038 unit. Mau digempur mobil futuristik kayak apapun, Terios tetap punya pasarnya sendiri, terutama di daerah yang jalannya nggak semuanya mulus kayak aspal sirkuit. Penggerak roda belakang dan sasis tangguhnya masih jadi alasan utama kenapa orang lebih milih mobil ini buat disiksa harian daripada mobil-mobil baru yang kelihatan lebih ringkih.
Di posisi 14, kita ketemu Toyota Agya yang berbagi angka identik dengan rival setimnya nanti di bawah, yaitu 1152 unit. Agya versi bak baru ini emang punya feeling berkendara yang jauh lebih dewasa dibanding generasi pertamanya. Platform DNGA-nya bikin mobil ini stabil, dan buat kaum mendang-mending yang cari mobil pertama dengan logo T, Agya tetap jadi jawaban paling logis di tengah naiknya harga mobil saat ini. Nah, ini dia yang cukup mengejutkan. Mitsubishi Expander tertahan di posisi 13 dengan angka yang sama, yaitu 1152 unit. Expander yang biasanya jadi penguasa papan atas, sekarang harus rela berbagi tempat di tengah. Walaupun secara desain masih paling ganteng dan suspensinya paling best di kelasnya, sepertinya Mitsubishi harus mulai mikirin penyegaran total kalau nggak mau makin tergerus oleh tren elektrifikasi yang makin kencang. Posisi 12 ditempati oleh BYD Sea Lion 7 yang terjual 1.236 unit. Mobil ini adalah bukti kalau SUV listrik kelas menengah atas pun mulai laku keras. Desainnya yang sleek ala SUV coupe dan performa yang bikin jantung mau copot ternyata bikin banyak orang kaya baru atau antusias teknologi langsung jatuh cinta. BYD benar-benar jadi monster baru yang gak bisa dianggap remeh di pasar otomotif kita. Hampir masuk 10 besar, ada Honda HR-V di urutan 11 dengan 1.238 unit. HR-V tetap jadi standar keren buat SUV perkotaan. Meskipun harganya lumayan premium untuk kelasnya, brand image Honda dan desain yang minimalis tapi elegan bikin orang tetap rela antri. Tapi ya itu, posisinya mulai kegeser dari 10 besar karena makin banyak opsi menarik di harga yang mirip, tapi fiturnya lebih ajaib. Membuka gerbang 10 besar, ada sang legenda Toyota Innova versi Reborn yang masih laku sebanyak 1.472 unit. Gila ya, biarpun ada versi barunya, Innova model lama ini tetap dicari. Terutama buat operasional atau mereka yang masih fanatik sama torsi mesin diesel 2GD. Mobil ini kayak nggak ada matinya, benar-benar definisi mobil tahan banting kebanggaan Indonesia. Di posisi 9 ada pendatang baru dari 3 berlian, Mitsubishi Destinator, yang laku 1.481 unit. Sepertinya strategi Mitsubishi buat ngeluarin model baru di segmen yang lebih fresh mulai membuahkan hasil. Mobil ini kayaknya sukses menarik perhatian mereka yang pengen tampil beda dan bosen sama pilihan yang itu-itu aja. Sekaligus ngasih napas baru buat penjualan Mitsubishi di Indonesia. Sang mantan juara bertahan, Honda Brio, harus puas di posisi 8 dengan 1.683 unit. Biasanya Brio ini rebutan posisi 1 atau 2, tapi di Maret 2026 ini pergerakannya agak melambat. Meskipun tetap jadi mobil paling enak disetir di kelas LCGC, sepertinya konsumen mulai terdistraksi sama mobil-mobil listrik murah yang harganya mulai mepet ke area Brio. Posisi 7 ada Daihatsu Sigra dengan 1.769 unit. Sebagai mobil keluarga paling terjangkau, Sigra tetap jadi pahlawan buat Daihatsu. Mobil ini adalah solusi paling masuk akal buat yang butuh muatan 7 orang tapi budgetnya mepet. Sigra nggak butuh fitur aneh-aneh, yang penting muat banyak, irit, dan jaringan servisnya ada di mana-mana sampai ke pelosok. Kembarannya, Toyota Calya dapat posisi lebih baik di urutan 6 dengan tembus 2.067 unit. Bedanya tipis sama Sigra, tapi logo Toyota emang punya sihir tersendiri yang bikin orang berani bayar sedikit lebih mahal buat dapat peace of mind dan nilai jual kembali yang lebih terjaga. Calya tetap jadi tulang punggung Toyota untuk urusan volume penjualan massal.
Masuk ke 5 besar, Toyota Innova Zenix berhasil terjual 2.184 unit. Ini adalah bukti kalau masyarakat kita sudah sangat menerima teknologi hybrid. Zenix menawarkan kenyamanan luar biasa dan konsumsi BBM yang setara mobil LCGC, tapi di bodi bongsor. Meskipun harganya sudah menyentuh angka $500 miliar lebih, orang tetap antre buat dapetin mobil ini. Di posisi 4, secara mengejutkan, Toyota Rush masih sangat perkasa dengan 2.252 unit. Padahal ini mobil secara basis sudah cukup berumur, tapi ya balik lagi, resep sasis leather frame dan penggerak belakang itu masih jadi obat kuat di pasar Indonesia yang hobi bawa beban berat di tanjakan. Rush benar-benar jadi anomali yang sulit ditumbangkan. Naik ke podium 3, ada Toyota Veloz dengan 2.325 unit. Sebagai versi mewah dari Avanza, Veloz sukses narik minat konsumen yang pengen mobil keluarga tapi fiturnya lengkap. Ada TSS, desainnya gagah, dan interiornya lebih modern. Veloz ngebuktiin kalau orang Indonesia itu suka mobil yang kelihatan mahal tapi tetap praktis buat harian. Dan sang mobil sejuta umat harus puas berada di posisi runner-up. Toyota Avanza terjual 2.366 unit di Maret 2026. Angka yang sangat solid, tapi yang bikin heboh adalah fakta bahwa dia bukan lagi nomor 1. Avanza tetap jadi standar mobil transportasi di tanah air, tapi sepertinya tahtanya mulai goyah karena ada pemain baru yang menawarkan sesuatu yang jauh lebih revolusioner. Inilah sang juara baru kita, Jayco J5 EV. Dengan angka penjualan fantastis 2.959 unit, mobil listrik ini resmi jadi yang terlaris di Indonesia untuk bulan Maret 2026. Jayco J5 EV ini benar-benar ngerusak tatanan. Desainnya kayak SUV Eropa mahal, fiturnya futuristik banget, performa listriknya instan, dan yang paling penting harganya sangat kompetitif. Jayco sukses bikin standar baru kalau mobil nomor 1 di Indonesia nggak harus bermesin bensin dan nggak harus merek Jepang. Overall, gila gak sih? Melihat Jayco J5 EV bisa nangkring di posisi puncak dan mengasapi dominasi Avanza, itu kayak ngelihat sejarah baru lagi ditulis di depan mata kita sendiri. Fenomena ini jelas ngebuktiin kalau invasi mobil Tiongkok di Indonesia bukan cuma sekedar numpang lewat, tapi sudah benar-benar menjajah daftar penjualan terlaris dengan teknologi listrik yang bikin pabrikan senior Jepang mulai keringat dingin. Apakah ini akhir dari era kejayaan mesin konvensional Jepang, atau mereka lagi nyiapin serangan balik yang lebih mematikan? Mohon sampaikan di kolom komentar ya.